Dan mungkin boleh nanti dinyalakan dulu kameranya untuk screenshot kehadiran. Oke, recordingnya dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Keadaannya gimana? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Semangat. LMS ya? Atau udah mulai enak? Mudah-mudahan semua masih semangat ya. Masih sebentar lagi mudah-mudahan kita bisa luring berikutnya. Secepat mungkin lah seperti itu. Oke. Kemarin kalian udah selesai UTS. Minggu sebelumnya kita baru mulai setelah UTS itu di minggu kedua ya, karena minggu kemarin hari Senin itu masih ada yang UTS. Jadi saya sudah minta penggantian untuk pertemuan kita di hari Sabtu, dari Sabtu ya, Sabtu sekarang. Jadi mungkin minggu ini saya akan bahas 2 modul, modul 9 dengan modul 10. Nah, untuk hari Sabtu itu lebih ke tenggat untuk pengerjaan tugas saja. Nah, mungkin kalau mohon maaf UTS-nya belum sempat saya koreksi, tapi beberapa tugas sudah saya koreksi dan mungkin nanti kita koreksi kita tambahkan ya untuk pengerjaan tugasnya. Rata-rata sih sudah mengikuti alur yang diminta, cuman mungkin saya lihat rata-rata itu di justifikasi itu masih ada yang belum tepat ya, karena memang ternyata ada poin penilaian selain justifikasi dari desain yang kalian buat, itu kalian harus juga membuat justifikasi untuk desain atau desain justifikasi desain yang disarankan, dalam artian justifikasi untuk desain panduan desain yang disarankan gitu. Jadi selain justifikasi dari desain yang kalian buat itu kenapa dibuat, tapi juga harus memberikan justifikasi untuk panduan desain yang berstandar lah seperti itu, yang harus kalian istilahnya explore seperti itu. Jadi explore dari luar, lihat standar desain yang kalian buat, misalnya kalau berbasis icon atau teks itu standar yang baik itu seperti apa. Nah, itu harus dieksplor dari referensi di luar, harus cari gitu. Rata-rata itu, tapi yang lainnya kalau justifikasi ada yang bikin, ada yang enggak gitu. Tapi kalau evaluasi dari tugas yang sudah dibuat itu memang saran saya mungkin nanti berikutnya saya akan bagikan poin penilaian ya pada kalian sehingga nilai poin kalian bisa full maksimal. Seperti itu. Boleh izin kameranya dulu dinyalakan biar kita ambil attendance untuk kehadiran. Oke, Marcel, Reza, Titan, Anang, Ahmad, Izan, ada Marcel, Arya Prata, Fitri, Ahmad, Salim, Aiman, Rizky Syafa, Wijay, Andrea, Titan, Muhammad Faisal Dharma. Wah, cuman rambutnya aja nih. Aduh, nggak apa-apa. Ada yang error katanya ininya. It's okay. Mengikuti saja ya. Nah, ini ada Muhammad Faisal. Gimana Muhammad Faisal? Alhamdulillah. Oke lah ya. Alhamdulillah saya sehat. Rizky gimana Rizky? Aduh, bahagia banget nih kayaknya. Faisalnya ini hari ini mendapatkan ini pujian langsung. Ini juga ada Rizky Safaat. Rizky, aduh backgroundnya bagus, blur. Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Irfan Budi. Oke, Irfan, how are you Irfan? I'm fine, Bu. I'm fine. Gimana keluarganya, sehat-sehat semua? Alhamdulillah, Bu, sehat. Kapan kembali lagi ke Bandung Irfan? Wah, masih lama, Bu. Saya khawatir kalian nggak kembali lagi nih. Titan. Gimana kabarnya Titan?
Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Masih semangat ya? Semangat dong. Semangat ya. Tetap semangat. Nabila. Gimana kabarnya Nabila? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Belum mau ke Bandung lagi nih? Belum tahu Bu kapan. Mudah-mudahan awal tahun ya. Kita udah mulai lagi. Salim. Iya Bu. Gimana nih Salim? Sehat Salim? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana lancar kemarin UTS-nya? Alhamdulillah ya lancar, agak kurang lancar sedikit terus lancar lagi Bu. Oke. Reza Ahmad Yahya. Gimana Reza? Ya, Kabarnya Bu. Reza sehat? Sehat, Bu, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Oke, ada Izan. Izan, Ya, aduh, ya, Bu. ada karikatur di belakang. Siapa ini? Adik. Udah di blur, masih kelihatan nih blurnya. Iya Bu. Sehat-sehat juga nih Izan? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah ya. Oke, selanjutnya ada Marcel. Ya Bu, Marcel, sehat Marcel? alhamdulillah. Ini mukanya pada setengah semua yang nggak kelihatan full. Masih pada setengah kepala semuanya. Andrea gimana kabarnya Andrea? Ya, Bu. Alhamdulillah Bu baik. Alhamdulillah baik. Wawancara untuk Yadi apa ini? Ini ya apa? Iya. Oh, berapa orang? Setiap angkatan 5 orang. Oh, oke. Untuk penerapan ya? Semoga lancar ya Andrea ya. Bu. Fitri. Gimana Fitri? Kabarnya Fitri? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Masih aman daringnya? Aman. Masih aman. Alhamdulillah ya. Kemudian lancar terusnya, kendalanya disedikitkan. Irfan Budi. Iya Bu. Gimana kabarnya Irfan? Udah tadi ya? Baik Bu. Tadi udah ditanya Bu. 2 kali gue nanya Bu. Kamu tadi background-nya nggak itu deh. Background saya ini udah tadi Bu. Arya belum ya? Ya Bu, hadir Bu. Ya. Gimana kabarnya Arya? Alhamdulillah luar biasa Bu. Boleh Irfan saya nanya 2 kali. Arya sehat ya? Sehat Bu, alhamdulillah. Semangat ya, tugas-tugasnya oke? Oke. Alhamdulillah, dibarengin doa insya Allah dimudahkan ya semuanya. Terus Ahmad Zahri. Iya Ahmad, gimana kabarnya Ahmad? Panggilannya apa nih Ahmad, Zahri, Ruhban, atau ada? Jadi nama kamu banyak banget. Nggak tahu. Nggak tahu. Alhamdulillah namanya bagus berarti. Gimana Zahri? Oke, kuliahnya? Tugas-tugasnya? TS-nya? Bisa. Ya? Alhamdulillah, dimudahkan, dilancarkan. Siba. Iya Bu. Nih, Siba gimana kabarnya Siba? Sehat? Alhamdulillah Bu baik. Ada kendala? Kuliahnya lancar? Lancar Bu. Walafiat. Alhamdulillah, lancar ya. Vijay. Hadir Bu. Vijay, gimana kabarnya Vijay? Baik Bu, alhamdulillah. Ibu gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah nih, saya masih bisa ketawa-ketawa sama kalian nih. Vijay ini ya, ada Indianya namanya Vijay. Iya kayaknya Bu. Oh iya kayaknya. Iya. Kayaknya, nggak yakin nih. Harus iya dong. Iya Bu. Iya berarti. Iya Bu. Oke, pantesan namanya Vijay, memang khas ya, India. Siapa ayah atau ibu atau dua-duanya? Kakek Bu. Oh, ayah ibu melan nggak? Enggak. Kok bisa? Darahnya kuat berarti. Oke, Vijay oke ya kuliahnya ya? Oke Bu. Mantap. Oke. Siapa lagi nih yang belum? Masih ada. Coba saya change slide out-nya biar lebih besar lagi. 30. Nah. Oke, sebentar.
Rizky Syafa. Udah Bu, tadi Bu. Udah tadi Alhamdulillah. ya. Saya senang banget ya 2 kali. Terus Ricky Alfred udah Raffi Anan. Raffi Iya, Bu. Anandito. Nah, Raffi, gimana kabarnya Raffi? Alhamdulillah masih diberi Alhamdulillah. kesehatan, Bu. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Nggak ada kendala apapun. Lancar Alhamdulillah. kuliah-kuliahnya. Alhamdulillah lancar, Bu. Alhamdulillah ya. Ini kamu nggak cukur rambut udah berapa bulan tuh selama pandemi? Iya, Bu. Kan lockdown, Bu. Potong sendiri dong gaya baru. Nggak apa nanti sekali dirafel sekaligus. Ada Muhammad Rajih ya. Hadir Bu. Oke. Gimana kabarnya nih? Panggilannya Pak Raji. Alhamdulillah Bu, baik. Panggilannya Raji? Rajih ya Bu. Abi atau Musa? Rajih Bu. Raji. Sehat-sehat semuanya ya. Tugasnya oke kan? Aman Bu. Alhamdulillah aman. Oke, selanjutnya lagi nih. Banyak, ada 30 orang, 31 ya yang join. Evan udah belum? Evan Asim. Gimana Evan? Kabarnya Evan? Evan Hisham, Bu. Oh salah, bukan Hasim, Hisham. Alhamdulillah. Maaf. Sehat ya? Semuanya ya? Mau ke kampus lagi nggak? Ini sudah di Bandung, Bu. Oh, udah di Bandung. Kamu ngerjain tugas di Bandung sendirian? Enggak, sama... Iya, sendirian, Bu. Sendirian. Semangat ya. Kembali ke pondok lagi. Tuh. Kenapa? Kembali ke pondok lagi. Oh iya. Ibu juga semangat ya, Bu? Insya Allah harus. Kalau sayanya nggak semangat, nanti kalian gimana? Adiasa. Ya Bu. Gimana nih? Masih di rumah juga Adiasa nih? Sehat-sehat semuanya? Masih ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Semuanya semoga dimudahkan. Amin. Selanjutnya ada siapa lagi nih? Muhammad Rian. Halo Rian. Halo. Gimana kuliahnya? Oke? Lancar? Ya, sejauh ini lancar-lancar aja, Bu. Lancar, alhamdulillah. Tugas bisa terpenuhi semuanya? Bisa, Bu, alhamdulillah. Bisa ya, dilengkapi Kendala aja. sejauh ini masih bisa ditanganin sih, Bu. Alhamdulillah. Tugas ini aja dilengkapi karena kalau tugasnya dilengkapi insya Allah poin nilainya akan terpenuhi ya. Di LMS daring sebenarnya lebih mudah lagi. Bagas. Bagas Milen. Hadir, Bu. Gimana Bagas? Sehat-sehat? Alhamdulillah, masih semangat. Lancar daringnya? Aman. Aman ya. Kalau yang ada kendala, ngobrol ya. Boleh ngobrol sama saya. Kendalanya apa? Mudah-mudahan atau sama temennya. Mudah-mudahan bisa saling memberikan solusi ya. Karena pasti masalahnya akan sama gitu. Case-nya sama. Jadi mungkin temennya yang punya masalah atau case yang sama bisa sharing. Itu. Anang. Anang sehat, Anang? Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah. Tugas oke? Iya, Bu. Iya, aman. Iya. Awas ya, nanti ada yang keteter. Iman. Ngaduh, Iman. Gimana kabarnya, Iman? Iman, dengeran nggak? Oke, suaranya kamu nggak ada suara deh. Iman nggak kedengeran nih kayaknya suara saya. Imanuddin Muhammad Fadil. Oh, halo Bu. Iman, ayo. Nanti lagi melihat ke depan, ternyata tangannya lagi apa di bawah. Waduh. Aman, Bu. Aman. Nggak, biasa dipanggil Fadil, Bu. Oh. Biasa dipanggil Fadil. Iya. Oh, kamu Imanuddin Muhammad Fadil. Oh, panggilnya Fadil. Iya. Jadi kalau dipanggil Imanuddin, oh Imanuddin. Iya, jadi Iya. Ya, pantesan nggak. Lancar kuliahnya? Alhamdulillah, Bu, lancar. Tugas oke? Ya, oke, Bu. Tugas-tugas aman sejauh ini. Lancar ya? Ya. Keren-keren tuh, lihat. Apalagi nih? Rizky Yuda. Rizky. Hadir, Bu, hadir. Hadir.
Rizky belum dipanggil kan dari tadi? Belum. Dari kemarin lagi ya, kayaknya belum. Iya belum. Lancar kuliahnya? Alhamdulillah masih lancar lah. Masih lancar. Harus lancar. Fitri udah, Andrea udah, Sean udah, Rizka, semangat Rizka. Iya, Bu. Masih semangat Rizka. Semangat ya, Bu. Masih semangat, harus semangat ya Rizka ya. Kalau ada yang kendala-kendala tugas-tugas yang masih belum, boleh menyusul ya. Boleh menyusul daripada poinnya kosong, mendingan tapi mudah-mudahan bisa terpenuhi semuanya lah. Ada lagi yang belum nih? Izan udah belum? Reza Ahmad udah. Adit, Izan Bu, udah. Adit. Izan udah. Udah, Izan, Bu. Oh, Izan. Yang belum siapa nih? Rifki Alfian, Bu. Edvan Tajul, Bu. Rifki Alfian. Raffi udah, Irfan Budi. Udah, Bu, udah itu. Edvan, Bu, Edvan. Edvan, yang mana Edvan? Adit, Bu, Adit. Kayaknya udah semua deh. Udah ya? Rifki Alfian belum, Bu? Nah, Bu. Rifki Alfian minta ditanyain, Bu. Oh, Rifki Alfian, Bu. Itu pengen banget tuh. yang mana? Di sini nggak ada tulisannya Rizky Alfian. Oh iya, Rizky. Halo. Udah kan tadi? Belum? Nggak tahu, Bu. Aduh, kamu pakai background apa ini? Bisa dikasih background? Bisa, Bu, pakai aplikasi tambahan. Oh, oke. Saya baru tahu. Nama aplikasinya apa? Snap kamera. Waduh. Nanti boleh share ya di kolom chat biar teman-temannya. Khususnya saya sangat perlu kayaknya. Tapi itu udah ada spesifikasi komputer tertentu ya yang diminta. Biasanya kayak gitu kan ya? Atau boleh komputer apapun? Apapun sih bisa, Bu. Apapun bisa ya. Oke. Ada yang baru masuk, saya rasa barusan. Siapa yang baru join? Saya, Bu. Iba, Mirza. Namanya siapa Iya. nih? Mirza. Mirza, Bu. Oh, oke. Mirza, kameranya bisa dipakai nggak? Nggak. Bisa, Bu. Boleh dinyalain biar kita silaturahmi dulu setelah UTS. Mirza, oke. Tugas-tugasnya? Oke, Bu. Cuman ada yang terlambat kan kemarin tuh. Oh, yang nyusul ya? Iya. Tapi masih bisa kan email? Email ke Ibu berarti ya? Iya, ke saya. Email Oke, ke Bu. saya. Nanti Pokoknya saya diusahakan emailin. masuk semua tugas. Kalau misalnya masih kosong, tugasnya udah di email ke saya, terus di form nilainya masih kosong, nanti kasih tahu saya. Cuman kalau yang kuis, itu saya agak susah kalau misalnya harus susulan gitu. Jadi bagusnya diusahakan kuisnya tepat. Terus ini kalian pernah dengar ini nggak apa pemrograman Golang ya kalau nggak salah namanya untuk bikin backend? Pernah ada yang dengar belum? Pernah, Bu. Udah pernah belajar belum? Belum ya? Kalau mau nanti saya buatkan sesi untuk kalian belajar bikin backend pakai Golang itu ya. Kebetulan kemarin ada penawaran untuk itu, kalian boleh nanti saya kasih info kalau misalnya ready-nya kapan, tapi ya paling berbasis Zoom atau Meet lah. Nanti boleh saya kabari. Jadi biar kalian bisa bikin aplikasi sendiri. Oke, untuk materi hari ini mungkin ada 2 materi yang mungkin akan kita bahas ya. Udah dibuka belum modulnya? Kalau saya buka ya di sini modulnya untuk pertemuan 9, kalau saya share ya, kita akan membahas tentang pembuatan desain step selanjutnya dari step yang terakhir itu step ke-9 ya kita ya, pembahasan untuk pembuatan terakhir itu pas apa ya, saya lupa. Terakhir materi kita pembahasannya tentang apa? Tolong diingatkan dong saya terakhir. Apa? Materi 9 itu? Tentang apa ini? Saya buka deh di LMS-nya. 9 Feedback. Nah, feedback. Tentang feedback. Nah,
mungkin nanti kita pertemuan ini saya akan bukakan juga poin-poin penilaian dari tugas ya, karena sangat membantu. Nah, yang ke-8 itu menuliskan tentang feedback, guidance ya, kalau nggak salah ya. Terus asisten, itu pembahasan kita. Dan untuk tugas-tugas sebagian masuk menyesuaikan dengan tugas yang diminta. Nah, masuk ke sesi ke-10, itu kita akan pelajari tentang internationalization and accessibility. Jadi, bagaimana kita membuat suatu standar desain dari bentuk mockup, dari sisi grafik, icon, image, sama warna ya, berbasis internasional. Sebelumnya, saya rasa ada yang mungkin sudah menerapkan ya, standar untuk teks, untuk warna, untuk icon, ada yang sudah menerapkan. Tapi kalau misalnya masih ada yang belum, boleh dilengkapi di tugas sekarang. Nah, untuk aksesibilitas itu minimal 1 desain itu harus kalian penuhi. Jadi aksesibilitas itu lebih ke bagaimana kita membuat suatu desain dengan mempertimbangkan user yang memiliki kebutuhan khusus, gitu ya. Jadi 1 desain itu ditambahkan, mau apapun ya, mau dalam bentuk melihat warna, atau juga keterbatasan dia melihat, atau juga keterbatasan dia mendengar gitu ya. Itu boleh kalian buatkan. Kalau misalnya yang keterbatasan dengan warna, mungkin ada yang memang buta 100% atau buta parsial atau sebagian. Nah, jadi kalian boleh explore yang menurut kalian lebih relevan digunakan untuk kalian bantu dalam pembuatan desainnya. Jadi kalau bisa dilihat di sini saya share ya untuk pertemuan hari ini. Saya tidak bahas keseluruhan, tapi saya akan bahas secara global ya tentang pertemuan 9, yaitu internationalization, pertimbangan yang kenapa, sebentar, saya mulai dari atas saja. Nah ini ya, di materi kita hari ini, yaitu tentang user interface design process, step 10, 11, dan 12. Step 10 ini lebih ke internationalization sama accessibility. Step 11, 12 lebih ke meng-create grafik, icon, dan image, serta pemilihan terhadap penggunaan color atau warna. Tujuannya ya, jadi ya kalian bisa memahami contoh-contoh icon internasional, berstandar internasional, sama menu apa saja yang bisa digunakan untuk memudahkan pengguna yang memiliki keterbatasan khusus atau yang berkebutuhan khusus. Jadi kalau misalnya kalian mau ya, nanti salah satu desain berkaitan. Selanjutnya, nah ini apa saja sih? Ini materi-materi kita dari apa saja yang dipertimbangkan. Jadi internationalization itu lebih ke bagaimana kita membuat suatu desain interface ya, dengan berbasis mungkin pengguna yang bisa mencangkup banyak orang global ya. Ini dengan memanfaatkan bahasa internasional atau bahasa yang biasa kita gunakan dari requirement yang bisa kita custom untuk bisa digunakan atau diterima oleh si user lingkungan banyak atau luas gitu ya. Jadi internationalization itu gimana kita menerapkan dengan mempertimbangkan lokasi, terus pertimbangan kultur, terus penggunaan teks, bahasa ya, sama simbol dan image. Ini untuk internationalization. Pertimbangannya untuk aksesibilitas ini, accessibility lebih ke mempertimbangkan tipe-tipe dari disability-nya tadi yang sudah kita bahas, apakah dari pendengaran, penglihatan, atau panca indera warna gitu ya. Nah ini juga sama. Ini nanti boleh kalian cari acuan ya. Desain apa yang akan kalian tambahkan untuk menolong orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi mendesain sesuai dengan kebutuhan dari si accessibility-nya. Ini yang lokasi kultur ya, Indonesia, words dan teks. Ini sebenarnya beberapa kali sudah kita bahas sebelumnya, tapi ini mungkin lebih ke
penegasan kembali, ya, gimana penulisan kata serta teks yang digunakan, kalian boleh baca. Jadi penggunaan yang sangat simpel dengan versi English gitu ya, penggunaan akronim, terus jargon-jargon ya, juga sama spesifik budaya, culture. Image simbol juga sama, sesuai dengan kultur serta norma sosial yang berlaku di suatu tempat atau daerah atau negara. Ini perlu kita pikirkan pada saat kita ingin mendevelop suatu sistem serta mendesainnya. Color juga sama, ya. Ini membuat suatu pemilihan terhadap warna serta sequence fungsinya, ya. Warna yang tepat sesuai dengan fungsi serta warna yang bisa diterima dan warna yang tidak bisa diterima. Nanti kalian baca aja, accessibility, mirroring, cognitive age. Icon nih, beberapa icon yang digunakan untuk desainnya standar, jam, terus speaker ya, itu kan biasanya standar ada di simbol-simbol. Nah, ini bisa digunakan pada saat kalian mendevelop. Ada gambar kalau cutting, copy, paste, terus pada saat setting, pengaturan. Ini beberapa standar untuk varian daripada icon itu sendiri. Nah, ini nanti kalian baca aja, ya. Di slide-nya beberapa standar-standar familiar. Nah, ini penggunaan multimedia juga sama. Grafik, ya, tampilan untuk kita melakukan presenting pada saat kita mengidentifikasi suatu konten atau area konten. Ini ada image, ada photograph, picture, video, diagram, drawing, animation, audition, nih bentuk-bentuk grafik. Nah, warna juga sama ya, ini dimension, realism, sama usability untuk penggunaan layar. Jadi diharapkan kita tidak membuat suatu warna yang bisa membuat mata kita menjadi silau atau tidak baik. Jadi harus kita perhatikan pemilihan warna agar bisa adem digunakan sama user, sehingga user tidak merasa terganggu dengan warna-warna cerah yang kita tampilkan. Jadi nanti pelajari beberapa warna, color dimension dari yang paling mana yang perlu kita jadikan highlight, mana yang teks yang banyak akan kita baca, itu yang harus kita perhatikan. Ini sama sih semua ya, rata-rata sih di pemilihan warna. Background juga sama, jangan sampai teks kita itu tidak terlihat karena backgroundnya lebih cerah atau backgroundnya lebih ramai daripada teksnya. Nah, itu harus dipertimbangkan sehingga diusahakan background itu bisa membuat si teksnya menjadi lebih clear, lebih jelas. Jangan sampai saking kita hebohnya kita kasih background terlalu ramai, tapi malahan teksnya jadi tidak terlihat. Nah, itu kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan sama orang kalau pada saat orang membuat backdrop ataupun spanduk gitu ya, rame gitu, tulisannya malah tidak terlihat. Nah, jangan sampai di desain sistem yang sudah kalian buat itu terjadi. Pemilihan warna yang terlalu terang juga hindari. Kalau misalnya untuk beberapa warna yang ingin ditekankan pada teks ataupun simbol, nah itu boleh pada saat dia aktif, dia mungkin warnanya satu level lebih tinggi dibanding dia misalnya kalau yang tidak aktif. Mungkin seperti itu untuk yang pertama. Nah, tugasnya kalian sudah bisa lihat di sini. Untuk tugas pertemuan kita itu yang semester, yang setelah UTS ya, ini pembuatan, sebentar saya cek. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung ya bertanya biar kalian nggak lupa. Saya bisa waktunya. Nah, ini untuk tugasnya bisa kalian lihat. Saya mungkin akan share sedikit poin ya, yang mungkin yang sebelum-sebelumnya belum saya share karena koreksi tugas kemarin berbarengan semuanya. Jadi saya baru tahu ternyata ada satu poin yang tidak disampaikan di LMS, tapi ternyata masuk ke dalam poin penilaian.
yang apa, justifikasi. Ada beberapa justifikasi. Justifikasi itu tidak satu aja, bukan menjelaskan justifikasi alasan desain kalian, tapi ada satu justifikasi standar yang ingin kalian ajukan. Nah, standar itu harus yang berbasis menurut referensi apa gitu. Nah, itu rata-rata terlewat. Tapi saya pun baru mengetahuinya, sehingga nanti tugas selanjutnya itu akan saya share poin-poin penilaiannya sama kalian agar nilai tugas kalian bisa full 100 atau 10 ya kalau tugas 10. Nah, ini tugas kalian. Oke, sudah terlihat ya untuk tugasnya. Ada pertanyaan untuk materinya kita atau tentang tugas kalian? Jadi tugas berikutnya itu kalian masih teruskan desain yang kemarin. Kalau misalnya memungkinkan, setiap tugas itu tugas sebelumnya dilampirkan kembali. Kalaupun misalnya filenya terlalu besar, ya mungkin boleh diakali ya, tapi diharapkan setiap tugas itu komplit gitu, karena nanti berpengaruh pada nilai. Tuh, kalaupun misalnya Bu, ukuran rata-rata ya banyak yang mengeluhkan tentang ukuran yang besar sehingga tidak bisa diupload di LMS gitu. Nah, nanti boleh diakali, kalau misalnya boleh dikompresi, kalaupun masih tidak bisa ya nggak apa-apa. Minimal garis besar dari tugasnya sudah bisa tampil ke dokumen laporan tugasnya. Nah, ini ya petunjuk belajar untuk pertemuan kita. Step 10 ya, ini tentang menerapkan internasionalisasi, tadi juga kita bahas. Menerapkan tentang tadi tugasnya menghilang. Nah, ini analisis dan desain untuk aksesibilitas dan internationalization, baik itu grafik, icon, image, sama warna. Ini tugasnya kalian memperbaiki desain yang sudah dibuat sebelumnya. Selain memperbaiki, mungkin menambahkan atau menerapkan ya icon internasional yang tadi kita bahas, beberapa icon gambar gitu ya, ataupun misalnya grafik, warna ya, serta memperhatikan juga atau membuat satu desain untuk aksesibilitas atau orang yang memiliki suatu kebutuhan khusus ya. Nah, yang kedua, perbaiki desain sebelumnya dengan menambahkan grafik, icon, image, dan warna. Ada beberapa yang sudah lengkap ya. Ada yang laporannya sudah langsung menempelkan icon-icon beserta fungsinya gitu. Luar biasa. Tapi ada juga yang belum sampai ke, ada beberapa yang masih belum sampai ke grafik icon yang akan digunakan. Nah, tuliskan justifikasi adanya perubahan yang dilakukan. Nah, lebih mudah itu pada saat kalian mengerjakan tugas, di list tugas-tugas yang sudah dikerjakan, terus buat lagi di bawahnya itu tugas yang ditambahkan, itu apa saja. Jadi, kalaupun misalnya sebelumnya kalian sudah mengerjakan, ternyata di tugas selanjutnya masih diminta hal yang sama, kalian buatkan aja sesuai dengan requirement di tugasnya gitu. Sehingga nanti nilainya bisa terpenuhi oleh saya ketika saya melihat, oh iya ternyata sudah ada misalnya untuk mock-up-nya, sudah ada untuk yang internationalization-nya, oh ini sudah ada untuk accessibility-nya gitu ya, grafiknya ada, ikonnya ada, image-nya ada. Nah, buatlah justifikasi untuk desain yang dibuat ya, satu. Dan satu lagi, kalian ajukan standar desain internasional berdasarkan atau referensi apa, nah itu kalian cari seperti apa, sehingga itu jadi panduan buat kalian. Kan kalau di materi sini kita nggak dikasih ya. Nah, untuk explore sendiri kalian, yaitu kalian mencari itu. Sehingga nanti, oh, berdasarkan ini, namanya siapa, referensinya siapa, bahwa misalnya untuk standar pembuatan icon internasional itu adalah ini.
Walaupun kalian sudah membuat, tapi lebih ke pendalaman ilmunya, seperti itu. Kalau saya buka ya, di sini tugasnya mungkin bisa kalian kerjakan pada tanggal 16 sampai 23 November. Nah ini kalau saya mau perlihatkan, poin penilaian. Nih, jadi poin penilaiannya seperti ini. Jadi diharapkan terpenuhi adanya apapun itu, icon mau warna standar internationalization, juga terdapat aksesibilitas bagi pengguna yang memiliki keterbatasan minimal 1. Mau itu keterbatasannya apa, kalian boleh ceritakan, terus membuat grafik icon, image, dan warna, terus membuat paduan gabungan grafik, icon, image, ya, yang serasi, serta membuat justifikasi internasionalisasi, serta aksesibilitas bagi pengguna yang memiliki keterbatasan. Buatlah justifikasinya, ya, untuk internasional serta aksesibilitasnya. Nah, baru nanti dibuat justifikasi yang kedua, yaitu kenapa menggunakan grafik itu, kenapa menggunakan icon seperti itu, kenapa menggunakan warna seperti itu. Nah, ini dibuatkan justifikasinya. Jadi ada dua, rata-rata setiap tugas ada 2 justifikasi. Ada justifikasi kalian memilih, selain kalian memilih, kalian juga harus punya standar kenapa kalian memilih itu. Oh iya, ini ada reference dari salah satu develop sistem yang menyatakan bahwa grafik ini baik seperti ini. Nah, itu yang akan kita ajukan. Ini contohnya. Jadi mungkin setiap pertemuan kalian boleh tagih, Bu, poin penilaian biar nilai tugas kalian bisa 10 semua. Tapi kalau tepat ya, tepat isi dan mengerjakannya. Mungkin saya share di sini ya. Di kolom chat kalian boleh ambil. Terdapat justifikasi penggunaan grafik dan warna. Oke. Nah, ini untuk tugas yang ke-8. Nah, sekarang karena kita hari Senin kemarin tidak ada perkuliahan, jadi saya kemarin mengajukan penggantian kelas. Nah, itu Pak Solihin tuh ngasih kita di hari Sabtu. Itu hari Sabtu sekarang. Tapi saya mau tanya, mau digabung atau enggak untuk materinya di minggu ini. Jadi nanti hari Minggu itu kita, hari Sabtu depan kita nggak usah tatap muka lagi. Atau nanti aja. Tapi sebenarnya lebih ke pembahasan materi aja sih secara sekilas. Jadi minggu depan, hari Sabtu kita nggak usah tatap muka lagi. Nah, untuk pengumpulan tugas, mungkin kalau yang normally minggu ini, minggu 9, itu tetap batasnya hari Jumat. Nah, untuk tugas yang kedua, yang di minggu 10 ya, itu pembuatan testing dari aplikasi yang kalian buat. Nah, itu di pertemuan minggu depan. Tapi karena memang kita harus mengikuti ya, biar nanti minggu ke-11-nya di hari Senin, kalian sama dengan kelas yang lain, berarti tugasnya saya buatkan dibuka di hari Sabtu, dan dikumpulkan di hari Senin. Ada yang mau menambahkan nggak? Mau memberikan masukan yang lain? Untuk tugas yang ke-10, tugas yang ke-9 itu dari sekarang sampai hari Jumat. Tugas yang ke-10 itu Jumat sampai hari Senin, jam 23. Gitu. Jadi nanti hari Senin itu kita udah masuk ke pertemuan ke-11. Ada yang mau ditanyakan? Mau saya? Oke, silakan. Ibu. Ya, boleh. Untuk testingnya itu dalam sebuah produk jadi atau sekedar prototyping aja, Bu? Harus ada prototypingnya, karena kalau namanya pengujian, kita kan buat menu nih.
menu. Nah, menu itu kan kita punya output ya, yang ingin kita hasilkan dari menu yang kita buat. Nah, itu kan kita harus tes apakah menu yang kita buat itu sesuai dengan output yang kita inginkan. Nah, itu harus ada pengujian. Nanti harus ada laporan pengujiannya. Misalnya menu user password yang sudah kita buat gitu ya. Nah, harapan keluaran atau harapan outputnya yang kalian buat ketika kalian membuat menu user password itu apa? Kalian buat di kolom selanjutnya. Nanti saya perlihatkan deh contohnya. Ada yang udah pernah ini nggak bikin testing aplikasi pengujian? Laporan pernah ya? Nah, kalau yang udah pernah, udah tahu ya bentuknya seperti apa. Jadi bikin tabel. Saya tidak ingin memberikan template, saya lebih ke kalian explore lah, jadi nggak harus sama gitu. Kadang kalau misalnya dikasih template, itu jadi hampir semua laporannya itu mirip gitu. Jadi boleh dieksplor, mau bentuk tulisannya valid, atau oke, atau checklist itu silahkan. Tapi memang harus ada testing setiap menu yang sudah dibuat itu, harus dites sesuai nggak dengan apa output yang kita harapkan gitu. Seperti itu. Ntar saya sambil ngecas. Oke, ada lagi yang ditanyakan yang lain? Sama ini Bu, untuk tugas-tugasnya yang udah graded di LMS itu tugas-tugas pertama aja ya Bu ya? Yang untuk file-file laporan gitu memang belum di emang belum di grade semuanya karena belum selesai. Jadi kan ada kelas, ada 5 kelas ya. Jadi kalian kelas yang terakhir ini belum, jadi nilainya keseluruhan nanti baru saya upload satu-satu gitu. Jadi semua memang yang 12 ini ada sebagian yang sudah, tapi belum saya masukkan grade-nya gitu. Karena kan di-download keseluruhan kan filenya baru dinilai gitu. Jadi yang kelas ini memang yang 12 ini masih on progress ya. Mudah-mudahan hari ini bisa selesai semuanya. Oke. Nanti tinggal saya reportkan. Tapi sebagian sudah masuk dan sudah memenuhi lah ya. Dan harapannya memang kemarin saya request untuk template ya, karena banyak yang bingung tentang tugas. Tapi sebenarnya malahan harapannya kalian tidak memandu template karena khawatir nanti semua tugasnya hampir sama gitu. Jadi biarkan kalian istilahnya berkreatif sendiri lah gitu ya, kreatif sendiri mencari reference dengan tampilan-tampilan kayak user persona yang setiap orang pun harus sama gitu, boleh macam-macam bentuk user persona sesuai dengan desain yang kalian create sendiri gitu. Ada lagi yang lain? Sudah? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya perlihatkan untuk materi di hari Sabtu ya. Jadi nanti hari Sabtu itu bahasan kita tentang testing ya. Nah ini. Organize and layout Windows and page. Jadi bagaimana kita membuat suatu tampilan, menerapkan pengaturan tata letak Windows, tata letak halaman web gitu ya, yang sesuai dengan atau yang berfungsi atau yang sesuai dengan dan bermakna atau berfungsi atau usability. Jadi tujuannya dari materi ke-10 itu kita bisa menerapkan dan mengatur bentuk tampilan Windows ya, dan halaman web yang sesuai dan bermanfaat atau bermakna ya. Jadi objektif of window dan halaman layout serta mengorganize-nya. Nah, bagaimana mengorganize-nya? Berarti kita harus mengatur ya. Mengatur layout Windows yang baik atau halaman web yang baik itu seperti apa gitu ya. Berarti satu, kita harus paham tentang informasi apa yang akan kita sampaikan. Sehingga kita harus mikir gimana caranya biar informasi ini mudah disampaikan dan mudah diterima oleh user, kan gitu. Sehingga kalau misalnya informasi bisa tersampaikan dengan mudah, maka dia akan mempercepat proses dari eksekusi tugas yang akan kita sampaikan sama user. Serta fungsi yang kita buat dari desain tersebut, itu bisa dimanfaatkan oleh user. Nah,
Terus juga harus kita pikirkan bagaimana cara agar user itu mudah gitu, menerima gitu ya dari desain yang sudah kita buat, sehingga informasi tadi menjadi cepat tersampaikan. Kalau cepat, ya berarti prosesnya juga akan menjadi lebih cepat. Seperti itu. Kita harus punya goal. Goal, bagaimana kita mengorganising, membuat tampilan, ya, membuat membuat suatu informasi itu menjadi akurat, efektif, ya, sama seimbang. Tahapannya apa aja? Tentang secara general ya, guidance atau guidelines-nya, ini ke bagaimana kita menampung suatu informasi, membuatnya dalam bentuk aliran flow, navigasi, memvisualisasi, saya tampilkan ya, memvisualisasikannya, serta menampilkan elemen-elemen yang ada di dalam suatu desain yang sudah kita buat. Saya tampilkan sebentar. Nah ini, kalau kalian lihat slide kita yang ada di modul 10 ya, panduan untuk secara general, untuk stepnya itu sendiri, jadi kita harus paham tentang informasinya seperti apa, flow urutannya, urutannya seperti apa, navigasinya seperti apa, bagaimana kita membuat visualisasinya, konsisten terhadap apa yang sudah kita buat dengan outputnya, sama kita harus membuat elemennya itu menjadi lebih layak digunakan oleh user. Ini contohnya ya, bagaimana menurut kita melihat tampilan ini sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kalau kita lihat seperti ini kan pasti semua tampil ini terlalu banyak sehingga confuse, kita melihatnya menjadi pusing kan gitu ya, terlalu banyak gitu. Nah, sebaiknya seperti apa biar dia tidak terlalu banyak ya? Nanti kita harus mengatur tampilan layoutnya itu lebih sederhana lagi gitu ya, sehingga nanti tidak membuat si usernya menjadi bingung gitu ya, tentang tampilan mana ini yang sebenarnya harus didahulukan. Nah, kalau lihat seperti ini menjadi lebih mudah. Jadi hal-hal tampilan letak Windows seperti ini yang harus kalian pertimbangkan pada saat kalian membuat suatu tampilan layout Windows itu menjadi layak untuk digunakan. Ini kan terlalu banyak ya jendela yang terbuka, sehingga kalau kita lihat seperti ini, dan kalau misalnya kalian lihat menit kalian itu menjadi lebih sederhana sekali gitu kan, dibanding kita melihat misalnya tampilan-tampilan daripada meeting-meeting yang lainnya. Nah, ini berarti selain kita membuat suatu tampilan, kita harus membuat grup ya, penggrupan ya, sehingga nanti akan kita buatlah apa saja misalnya garis besarnya, serta kita buat juga heading, border, sama white space-nya. White space itu untuk kita mengisi data yang kita perlukan. Ini creating group, kita buat per grup, nanti dari grup itu nanti dia akan ada lagi anak-anaknya. Ini seperti ini contohnya. Nanti kalian boleh lihat di slide kalian ya. Juga sama. Webpage guideline juga sama, efisien. Pokoknya standar-standarnya pasti meminta dia efisien, konsisten, ya. Terus juga layak, balance digunakan, layout grid juga sama. Harus ada standar untuk layout gridnya, stabil, konsisten antar setiap halaman, ya. Sama visual connection-nya itu lebih baik lah gitu ya.
dengan elemen-elemen yang tersedia. Elemennya dibuat sesimpel mungkin, ya, serta fungsi elemennya juga di satu halaman itu harus ada judulnya, harus ada navigasi barnya, harus ada textual links-nya, gitu ya. Ada textual konteksnya juga, ada grafik sama page atau halamannya. Size juga sama ya, ada page links, ada anti-visan page break, ada horizontal scrolling. Itu sudah kita bahas di menu-menu icon sebelumnya. Jadi guideline untuk web page berarti yang secara generalnya apa saja, gitu ya. Terus establish standar layout grid yang ada, serta menampilkan elemen-elemen dengan fungsi grafik, tekstual konten, ya, dan ukuran. Intinya sih apapun yang kalian desain, lihat standar, lihat guidance, lihat panduan, lihat web orang lain, jangan sampai kita nggak punya referensi. Kalau kita nggak punya referensi, kita punya ide sendiri, nah itu nanti tidak ada standarnya gitu. Sehingga nanti menurut kita baik, nah belum tentu standar internasional menyatakan itu baik. Jadi banyaklah membaca sehingga mendapatkan referensi yang baik juga. Dan bisa dilihat di sini grid tampilan layar mana yang baik dan tidak baik, ya. Mungkin kalian juga, mata kalian juga merasa bisa menilai sendiri mana yang baik dan yang tidak baik, mana yang mudah digunakan atau nyaman digunakan, mana yang tidak. Kalau menurut kalian ini nyaman atau tidak digunakan? Ini kita menilai salah satu tampilan web. Ada masukan? Tampilan web ini menurut kalian sudah cukup atau membuat kalian confused atau membuat kalian nyaman? Boleh? Ada yang mau berpendapat? Nah, apa bedanya kalau dengan ini? Ya kan? Kadang ada nggak orang yang bikin web kayak gini? Ada, ini buktinya. Banyak web-web yang orang buat yang membuat orang jadi confused, ya. Pusing ngelihatnya gitu kan, karena posisinya yang terlalu ramai. Itu karena dia nggak lihat standar yang berlaku, tapi dia hanya memberikan ide yang ada di kepalanya, dan kepala kita mungkin belum terbiasa mengikuti standar yang sudah ada. Oke, boleh. Tadi siapa yang mau bicara? Apa perbedaannya menu yang ini dengan menu tampilan web yang ini? Yang kalian bikin tipe yang mana? Ada? Boleh? Siapa namanya? Boleh? Siapa nih yang mau berpendapat? Boleh, Bu. Ya, boleh. Namanya? Hah? Namanya siapa? Oh iya, Reza, Bu. Oh, Reza. Silakan, Reza. Jadi Reza, ada dua tampilan nih. Ada contoh web yang ini, satu lagi ada contoh web yang ini. Menurut Reza, tampilan grid mana yang nyaman? Yang pertama, Bu. Karena yang pertama kan tertata rapi itu ya. Dari menu-menu yang bisa dipencet di sebelah kiri, terus isi setiap menunya itu tertata dengan rapi gitu ya. Sehingga dia akan ada sub-sub menu ya? Iya, jadi pengguna itu terpandu gitu. Ini isinya itu apa aja, terus yang bisa dipencet apa aja gitu. Kalau yang kedua itu terlalu berantakan sih, Bu, jadi tidak terkategori gitu. Kalau ini dipencet bakal kemana gitu, terus ini itu termasuk bagian yang mana dalam tampilan ini gitu. Itu sih, Bu. Jadi ini lebih ke membuat confuse user ya. Iya. Tapi memang ada sih orang-orang yang membuat tampilan web yang membingungkan ya. Itu ada aja, sehingga kadang
perlu ini waktu untuk kita mencari menunya di mana. Nah, itu juga bagian yang harus kalian buatkan urutannya agar aplikasi atau desain yang kita buat itu membuat orang menjadi nyaman untuk menggunakan. Jadi desain yang baik itu adalah desain yang dimana ketika user menggunakan, user tuh nggak ngerasa bahwa dia menggunakan aplikasi tersebut. User itu nggak merasa bahwa dia sedang berbicara dengan aplikasi, gitu kan? Tapi dia seperti real menggunakan tanpa ada beban, tanpa membuat dia pusing. Ya itulah desain interface yang baik. Ini juga sama. Jadi kalian boleh lihat ya, ini untuk web ini bersama ya, organization. Tentukan elemen yang paling pertama yang akan kalian jadikan top elemen, baru nanti posisinya sama complexity-nya. Formatting ini lebih ke white space untuk penulisan teks ya, sama alignment untuk visual connection dari satu elemen. Multiple audience ini lebih ke bagaimana menampilkan suatu informasi ini berbeda dari satu level ke level detail yang lainnya. Jadi kita harus punya multiple. Platform ini lebih ke antisipasi terhadap resolusi ya, screen atau tampilan gambarnya agar si areanya itu bisa clear, bisa visible, mudah dilihat platformnya. Nanti kalian bisa baca ya, yaitu navigasi elemen, homepage ya, dibaca aja. Tadi layout yang kita lihat nih, berapa layout juga tampilan yang lain. Ini mungkin bentuk tampilan yang lain ya. Kalau kalian suka ngedit video, kalau saya ini ingat ke salah satu editing video, bentuk tampilan menunya seperti ini. Nih, kalau yang bisa ngedit video pakai aplikasi tertentu, dia persis kayak gini tampilannya. Ini web 1. Juga tampilan yang web 2-nya. Ini yang web ketiga. Ya, Teams. Ini berapa tampilan atau bentuk contoh daripada web design yang ada. Ini menu-menu ini ternyata bisa kita gunakan. Jadi dalam bentuk simbol tambah. Saya nggak tahu ini kayaknya seperti web ya, untuk menampilkan seperti Intel penggunaan web next selanjutnya ya. Kan kalau kita masih standar seperti ini kan ya. Benar nggak? Nah, ini berikut tampilan webnya mungkin lebih future work gitu, atau desain tampilan berikutnya itu mungkin model-modelnya menjadi seperti ini. Gitu. Ini yang standar biasa kita gunakan. Ini desain proses untuk testing. Nah, testing ini diharapkan ketika kalian sudah membuat prototipe tersebut, kalian memahami bentuk atau cara kalian menguji si desain yang sudah kalian buat. Kalau misalnya kalian buat desain, ya, ini ada usability testing, evaluasinya lebih ke inspection metode yang digunakan, testing metode yang apa yang digunakan, mau pakai testing apa, mau pakai black box atau white box gitu ya. Ntar kalian kelihatan muka saya nggak sih? Ini kok gelap sekali ruangannya. Bentar. Oke. Nah, evaluasinya bisa metode apa yang digunakan ketika kita membuat suatu desain. Nanti kita buatkan metode lab testingnya berdasarkan user yang menggunakan. Baru bisa kita lakukan survei ya, kalau misalnya mau ada survei tentang desain yang kita buat. Tapi untuk awal evaluasinya mungkin kalau saya sih black box sementara cukup ya. Tapi kalau kalian mau bisa membuatkan langsung survei dalam bentuk draft yang kalian kumpulkan dan meminta user untuk menilai, itu boleh. Ini tipe-tipe untuk usability testingnya. Ada heuristic evaluation, ya, ini berdasarkan
terhadap penilaian dari pengguna ya, serta membuat juga siapa saja orang yang menjadi tester atau yang menjadi reviewer daripada menu yang kita buat. Nah, terus juga kita mengetes langsung, eksekusi langsung prototipe yang sudah ada, ya, serta membuat diskusi tentang penemuan yang sudah ditemukan oleh si reviewernya itu sendiri. Jadi beberapa bentuk evaluasi dari heuristik ya, yang menurut Nelson itu seperti apa, ini callback. Ini beberapa contoh, nanti checklist boleh kalian lihat di sini. Ada semuanya. Web accessibility ini lebih ke bagaimana membuat suatu desain visual ya untuk pengguna dengan aksesibilitas yang terbatas atau yang bisa bilang fungsi terhadap orang yang memiliki kebutuhan khusus. Ini beberapa accessibility guidance ya. Boleh kalian lihat nanti ada beberapa guidelines-nya, kan boleh ambil ya. Ini ada di Web Content Accessibility Guidelines WCAG ya, ini nanti boleh kalian ambil. Nah, ini untuk link untuk kalian melihat guidance saran desain untuk pembuatan accessibility guidance untuk web content. Nah, ini bisa kalian masukkan ke justifikasi standar desain yang diminta ya. Kan kita punya dua tuh, ada dua. Nanti saya perlihatkan tugas yang ini. Nah, kalian masukkan ini aja nih. Desain yang diajukan berdasarkan standar ini aja. Standar WCAG. Nah, ini usability testing, ini lebih ke menjawab bagaimana si user itu bisa berinteraksi ya. 4 question yang bisa menjadikan interaksinya. Itu apakah dia learnability, terus seberapa mudah dia digunakan, seberapa dia mudah untuk mengikuti lingkungan ya, dengan pekerjaan yang ada, dengan menu yang ada, serta bagaimana provide terhadap penggunaan pada saat user itu menggunakan. Jadi dari nanti ada sisi itu tetap penggunanya itu seperti apa. Ini nanti kalian boleh baca deh. Misinya seperti apa. Ini step dari testingnya. Oke, boleh Adiasa. Conduction dari usability test. Ini boleh kalian lihat ya. Pilot testnya seperti apa. Apakah ada debug atau enggak. Jadi ada yang black box testing itu lebih ke testing terhadap menu yang dibuat. Yang white box-nya ini, ya ini testing terhadap script atau sintaksnya itu ada debug atau tidak. Ada errornya atau tidak. Nah, itu berbeda, tapi kalau untuk sementara mungkin black box testing boleh dijadikan untuk testing. Ini bagaimana menganalisis dan menampilkan hasil dari tes kita, ya. Ini berdasarkan tes dari definisi, kita list problem dari tes, baru kita nanti olah data waktu error yang ada, terus kita ukur ya, serta subject rating dari questionnaire, mungkin kalau misalnya pakai questionnaire. Baru nanti kita minta komen, form log komen dari si tester atau orang yang menguji gitu ya. Kalau boleh dari langsung ataupun pakai questionnaire. Boleh juga bikin testing team written notes, jadi bikin note untuk setiap hasil dari tes dari tim yang kalian buat gitu. Dan membuatkan data siapa yang menjadi testernya. Itu kalau kemarin kalian bikin tes data sebagai usernya, nah ini buat siapa nanti yang menjadi testernya. Ini boleh kalian baca ya selanjutnya. Setelah nanti ada hasil testingnya, lalu kita analisis dan tampilkan kegunaan dari tesnya itu seperti apa, skopnya, nanti prosedur evaluasi, observasi, bikin kesimpulan, sama dibuatkanlah rekomendasi dari menu atau prototipe yang sudah kalian buat. Ini di minggu, nanti hari Sabtu ya. Oke. Ini untuk materi selanjutnya, nanti kalian boleh baca kembali lebih detail dan cari referensi yang sudah ditampilkan dari tautan eksternal yang ada di LMS. Ada yang mau ditanyakan? Untuk prosedur atau lebih ke skema pengerjaan tugas, skema pengerjaan tugas besar. Jadi kalian kan
UTS-nya itu sudah menjadi nilai. Sebenarnya nilai UTS itu sangat mudah diambil karena dari tugas-tugas harian kalian, assignment, itu kalian kumpulkan menghasilkan semakin lengkap ya, akan menghasilkan nilai UTS sebenarnya otomatis. Gitu ya. Nah, sekarang UAS-nya juga sama. Biar nanti nilainya maksimal ya berarti tugas per minggunya dimaksimalkan. Sehingga nanti ketika digabung itu akan jadi nilai UAS kalian. Ini simpel sebenarnya kuliah kita yang semester ini sekarang. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Sudah paham ya ini atau bisa mengikuti atau tidak? Alhamdulillah bisa, Bu. Alhamdulillah ya. Oke. Kalau gitu kemarin kan kita bikin presentasi setiap tugas pakai video ya. Video presentasi karena waktunya yang terbatas ya. Tapi untuk yang UAS itu saya kasih 2 minggu ya untuk kita presentasi. Saya minta ketua kelas atau timnya membuatkan room untuk kalian dibuatkan jadi beberapa sesi gitu. Kita sekarang ada 32. Kalau kita jadi bagikan 4 satu sesi itu 30 menit. Berarti akan ada berapa sesi? 32 dibagi 4, 8 ya. Satu sesi 8 orang. Kebanyakan nggak? Atau satu sesi berapa ya? Satu sesi 4 orang ya? 4 orang. Jadi satu pertemuan tuh kalau misalnya 2 pertemuan berarti misalnya kita mulai jam 1 sampai jam 1.30 4 orang. Nanti jam 1.30 sampai jam 2 4 orang. Untuk presentasiin tugas keseluruhan. Dari jam 2 sampai jam 2:30 4 orang. Jadi satu hari itu akan ada 4 kali 4 16. Jadi pas minggu berikutnya next itu sesi di minggu kedua itu ada 16 orang lagi. Jadi tolong dibuatkan kalian mau dimulai di sesi berapa gitu. Dan kalau misalnya sudah mulai itu udah nggak bisa lagi ya Bu, yang temennya yang ini terlambat itu susah nanti nyelip-nyelipnya. Jadi diharapkan disesuaikan karena waktunya sangat cepat. Jadi kalau memang sudah deal saya mau di sesi ini presentasinya mohon tepat waktu agar bisa berjalan. Jadi kalau misalnya 30 menit dibagi 4 orang ya, berarti satu orang itu mempunyai waktu sekitar 7 atau 8 menitan lah ya per orang itu untuk mempresentasikan keseluruhan. Random masih nanti seperti itu. Jadi saya minta dibuatkan list dan sesi-sesinya nanti kalian isi. Kalian mau ada di sesi berapa. Sehingga nanti list itu akan masuk di room Zoom ya, room Meet atau Zoom-nya. Habis yang sesi 1 masuk ke sesi 2, sesi 3 seperti itu. Mudah-mudahan lancar. Itu untuk UAS-nya nanti. Ada yang tanyakan lagi? Bu, kalau hanya 7-8 menit berarti nggak bakal ada sesi tanya jawabnya Bu ya? Itu langsung tanya jawab. Jadi nggak ada presentasi malah nih, nanti langsung saya tanya, kamu langsung menampilkan. Oh, gitu. oke. Jadi nanti kan saya sudah tahu nih, dari laporan sudah kalian kumpulkan kan, nah saya lebih ke melakukan verifikasi lah terhadap ini laporan udah dikumpulin nih, nah saya tinggal verifikasi gitu dalam bentuk pertanyaan. Oke, ini Bu. benar nggak gitu, ada ini benar nggak gitu. Yang lainnya? Sudah Berarti itu nggak perlu menyiapkan slide presentasi gitu Bu berarti ya? Saya rasa nggak perlu lah. Jadi langsung ke tugas kalian aja ya. Karena berupa prototype atau kayak gimana? Ya, diusahakan prototype ya. Diusahakan prototype karena akan ada nilai yang membedakan kalau misalnya ada yang buat prototype, ada yang tidak, tapi tetap diusahakan bisa jadi sampai jadi prototype gitu. Diusahakan lah. Kalaupun misalnya enggak ya pasti nanti poin penilaiannya akan kurang gitu aja.
Bebas Bu ya, prototypingnya pakai apa itu bebas ya? Boleh, bikin desain interface aja. Sederhana. Yang penting bisa memenuhi poin-poin yang kita minta atau yang saya minta. Atau yang ada di tugas-tugas itu, kalau bisa memenuhi semuanya, saya rasa oke ya, nggak akan ada masalah. Karena memang itulah tahapan-tahapan desain kita. Oke Bu, makasih Bu. Oke, yang lainnya? Bu? Ya, boleh. Gini Bu, misal nanti bukan berbentuk prototype atau ya kayak gitu, jadi mock up, tapi misal tombolnya ditekan nanti pergi ke sini, tombolnya ditekan pergi ke sini, pakai frame kalau nggak salah aplikasinya, kayak gitu nggak apa-apa Bu? Yang penting pada saat tes tuh requirement yang output yang ingin dihasilkan itu bisa terpenuhi. Nanti masalah kalian mau betul-betul jadikan coding yang sebenarnya, silakan nanti dilanjutkan. Tapi intinya sih kalian sudah buat prototype. Nah, untuk apakah dia ada database-nya atau apanya, itu kan belum masuk ya, tapi lebih ke pemenuhan desain standar sesuai dengan prinsip pada saat kita membangun suatu UI. Seperti itu. Enggak, silakan nanti disesuaikan saja. Sebaik mungkin, sejelas mungkin, sesimpel mungkin, se-usability mungkin. Siap Bu. Oke, nanti poin-poin penilaiannya mudah-mudahan bisa saya share dan collect ya, biar jadi apa? Sebenarnya itu poin penilaian nanti random, tapi sebenarnya diambil dari poin-poin penilaian tugas. Gitu. Jadi tugas-tugas kalian itu akan jadi standar untuk penilaian lah, seperti itu. Jadi kalau kalian sudah mengikuti setiap tugas dengan poin yang ditampilkan dan sudah memenuhi, ya insya Allah akan memaksimalkan nilai. Yang lainnya masih ada pertanyaan? Jadi nanti ketua kelas minta tolong dibuatkan list, boleh di grup GWA kita juga bisa, atau mungkin nanti boleh silahkan skemanya. Yang penting nanti sudah ada data siapa yang ada di room sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4 ya. Sama di minggu pertama, minggu kedua juga sama. Sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 3, sesi 4. Di minggu kedua. Jadi yang ada di minggu pertama, di minggu kedua boleh menyimak ataupun sebaliknya. Ataupun tidak juga nggak apa-apa. Jadi minggu ke 14, 15 itu kita udah mulai selesai. Jadi mungkin kalau 14, 15 sekarang minggu 9, 10, 11, 12, 13, 14, sekitar 1 bulan lagi ya, kurang lebih ya. Kalian persiapkan desain kalian. Saya rasa kalau pengen cepet, kalian kan bisa buka ya materi-materi modul-modul selanjutnya itu, materi yang diberikan apa, nah itu kalau pengen cepet sih dibuka aja, disimak tugas-tugasnya, apa yang diperlukan kalau pengen dikerjakan di awal sekarang gitu, sehingga nanti di minggu berikutnya kalian nggak terlalu mepet, buru-buru gitu ngerjain. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang mau ditanyakan yang lainnya? Jadi mudah-mudahan dengan belajar EMK ini, kalian punya standar untuk mendesain itu tertata gitu. Dan punya guidance atau panduan gitu pada saat mendesain untuk sesi selanjutnya. Ada lagi yang lain yang mau ditambahkan? Saya rasa untuk materi kalian boleh explore sendiri ya, maksimal tugas sama kehadiran tolong dilengkapi. Untuk pertemuan itu forum ya, yang minggu ini ya, forum, modul, tugas, dan quiz. Ada 4. Itu kalau salah satu tidak diaktifkan compliance-nya, itu otomatis tidak akan terchecklist kehadirannya. Jadi diyakinkan agar semuanya sudah terchecklist. Kalau yang minggu 7 sih udah terchecklist semua, dan ada yang belum. Yang tugas-tugas belum silakan menyusul, walaupun mungkin yang susulan di email itu, kadang saya ngecek di email tuh nggak ada gitu.
itu nanti boleh di confirm agar nilainya bisa terpenuhi. Walaupun misalnya tidak sama dengan penilaian yang sudah mengerjakan on time, tapi minimal nggak 0 gitu ya. Jadi silakan disubmit mumpung ada kesempatan gitu untuk mengerjakan lewat email. Maksudnya mengumpulkan susulan lewat email. Sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Atau masih ada? Cukup jelas? Atau masih ada yang belum jelas? Oke, semuanya? Tidak ada lagi yang ditanyakan? Standar ya, kalau nggak ada yang nanya, berarti dianggap paham semuanya. Jadi, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin ada yang mau mendiskusikan. Kalau tidak ada yang mau mendiskusikan lagi, cukup? Tidak ada yang mau tanyakan lagi? Cukup. Kalau cukup, saya akhiri perkuliahannya yang sinkronis ya. Minggu depan, mungkin hari Sabtu tidak ada asinkron, tidak ada sinkronis, mungkin ke asinkron aja. Deadline aja, tugas nanti diperhatikan untuk yang minggu pengganti itu dimulai dari Sabtu sampai hari Senin ya. Jadi silakan tugas yang sekarang langsung dibuat dengan tugas yang 10 ditambahkan aja langsung. Jadi nanti tinggal partnya dibagi 2. Jadi nanti hari Jumat itu setelah mengumpulkan yang tugas minggu ke-9, kalian boleh hari Sabtunya atau hari Jumat malamnya mengumpulkan yang minggu ke-10. Dan tinggal menambahkan lagi ya. Misalkan kan setiap ada perubahan itu di list. Desain apa yang sudah dikerjakan, kalian buat. Tambah lagi yang kedua, desain yang tampilan desain yang sudah ditambahkan. Desain yang ada sama desain yang sudah ditambahkan. Jadi saya mudah ngelis untuk kelengkapan tugasnya. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Sudah cukup? Cukup, Bu. Alhamdulillah. Kalau cukup ya, tidak lagi yang ditanyakan. Boleh nyalain dulu kameranya, coba lihat. Masih hidup nggak? Masih aktif atau tidak? Absen lagi? Oke, udah keluar nih. 1, Cynthia, Reza, Imanuddin. Aduh, kayaknya udah ada yang berapa sesi gitu. Terus Rizky, Marcel, Muhammad, Raffi, Aditya, Rizky, Ahmad, siapa nih? Vijay, Arya, Rifki, Alfian, Irfan, Budi, Siba, Izan, Titan, R.R. Dityo, dan Mirsa. Oke. Saya coba ambil lagi sekali lagi deh, biar ada beberapa untuk selanjutnya. Error kameranya Aditya, is okay, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ada rezeki kameranya diganti sama yang baru. Oke, kalau Amin. lagi yang ditanyakan, saya izin leave ya. Semoga dimudahkan kalian mengerjakan pekerjaan dan tugas-tugasnya, diberikan kesehatan, diberikan banyak rezeki, sama dikasih kebahagiaan terus-menerus ya. Amin, amin. Amin. Oke, saya izin leave. Untuk kelas ini, recordingnya saya matikan terlebih dahulu. Nanti mudah-mudahan bisa saya upload ya, untuk yang belum bisa